D1A1 Saya dari jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Al-Azhar. Krisis ekonomi yang dipicu oleh pandemi COVID-19 berdampak terhadap situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di sejumlah wilayah di Indonesia untuk meredam penyebaran virus berimplikasi pada terhentinya kegiatan baik sosial maupun ekonomi masyarakat untuk sementara waktu. Pandemi COVID-19 berdampak terhadap sektor ekonomi, khususnya keberlangsungan pekerjaan dan pendapatan. Data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020 mencatat sebanyak 20.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja. Hal ini terjadi karena sejumlah perusahaan mengalami penurunan produksi, bahkan berhenti berproduksi. Dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia ketenagakerjaan di Indonesia dilihat dari sisi pekerja, pengusaha dan usaha mandiri. Dari sisi pekerja, terjadinya gelombang PHK tenaga kerja dan penurunan pendapatan sebagai akibat terganggunya kegiatan usaha pada sebagian besar sektor. Kondisi ini berpengaruh pada keberlangsungan hidup pekerja serta keluarganya. Dari sisi pengusaha, pandemi COVID-19 menyebabkan terhentinya kegiatan usaha dan rendahnya kemampuan bertahan pengusaha. Hasil survei mencatat 39,4% usaha terhenti dan 57,1% usaha mengalami penurunan produksi. Hanya 3,5% yang tidak berdampak. Kemampuan bertahan oleh di kalangan dunia usaha juga mengalami keterbatasan. Sebanyak 41% pengusaha hanya dapat bertahan kurang dari 3 bulan. Artinya, pada bulan Agustus usaha mereka akan berhenti. Sebanyak 24% pengusaha mampu bertahan selama 3-6 bulan, 11% mampu bertahan selama 6-12 bulan ke depan, dan 24% mampu bertahan lebih dari 12 bulan. Sementara, dampak COVID-19 pada usaha mandiri membuat usaha menjadi terhenti dan sebagian mengalami penurunan produksi. Sebanyak 40% usaha mandiri terhenti. Dari hasil survei tersebut, dapat diprediksi 10 juta pengusaha mandiri akan berhenti bekerja dan 10 juta lainnya pendapatan menurun lebih dari 40%. Sebanyak 15 juta pekerja bebas atau pekerja keluarga akan menganggur kegiatan usahanya dan 52% mengalami penurunan kegiatan produksi. Hal ini berdampak 35% usaha mandiri tanpa pendapatan dan 28% pendapatan menurun hingga 50%. Sebanyak 15,6% pekerja mengalami PHK dan 40% pekerja mengalami penurunan pendapatan. Adapun hasil wawancara saya kepada Hajah Norawati selaku pemilik toko Nisa Jaya ini, di mana krisis ekonomi akibat COVID-19 ini berdampak juga pada ketenagakerjaan dan pendapatan di salah satu toko sembako di Kendari, yaitu toko Nisa Jaya, di mana mereka mengalami penurunan pendapatan dan mengurangi jumlah tenaga kerja. Sebelum corona, toko ini memiliki tenaga kerja 3 orang dan memiliki pendapatan 5 juta per hari. Namun, setelah terjadinya pandemi COVID-19 ini, toko Nisa Jaya sudah tidak memakai tenaga kerja lagi dikarenakan kurangnya pembeli sehingga pendapatan mereka menjadi menurun drastis. Yang dimana sebelum corona, mereka memiliki pendapatan 5 juta per hari dan setelah terjadinya corona, mereka memiliki pendapatan kurang lebih 1 juta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.